Oke, kita akan coba dalami jejak dari Saifuddin Ibrahim. Apakah betul memang sempat mengajar di pesantren Darul Arqam? Kita akan coba langsung klarifikasi hal ini bersama dengan Wakil Ketua BPP Pesantren Darul Arqam, Pak Haji Matridi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Matridi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Matridi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke, Pak. Jadi kita ingin dengar pernyataan dari pihak Darul Arqam. Betulkah Saifuddin Ibrahim ini pernah mengajar di sini, Pak? Saifuddin Ibrahim itu pernah di sini sekitar tahun 90-an, selama kurang lebih 2 tahun. Mereka tidak mengajar di sini, tetapi sebagai kepala pondok, gitu. Kepala asrama bukan. Dan tidak bertindak sebagai guru. Oke, itu Tidak. di tahun berapa ya Pak, kalau boleh tahu? Tahun 94-95 ya. 94-95. Oh, 94-95. Iya, iya. Kalau memang itu ada katakanlah binaan daripada Saifuddin, terutama kaitan dengan paham NII, kami minta itu ditunjuk hidung aja. Artinya siapa orang-orang yang berhasil direkrut oleh Saifuddin Ibrahim di sini untuk menjadi pengikutnya, gitu. Sama sekali menurut pengetahuan kami itu tidak ada. Gitu. Tapi andai kata ada, barangkali ada, kita minta ditunjukkan gitu. Karena kami di pondok pesantren tidak menampung paham itu. Kalau ketika itu barangkali ada, begitu. Tapi kan selesai dengan kepergian Saifuddin, gitu. Dan dia tidak membawa bekas, tidak membawa punya anak buah dan lain sebagainya. Andai kata barangkali ada, kami minta ditunjukkan. Gitu. Siapa orang-orang yang selama ini ada di sini? Kami akan sikat tuh, karena itu juga bertentangan dengan paham kami. Gitu. Ya. Paham kami adalah ideologi kami adalah Pancasila Undang-Undang 45. Gitu. Oke, nah itu setelah kemudian Saifuddin Ibrahim sudah tidak lagi di sini ya Pak ya, selama kurang dari 2 tahun, apa kemudian yang dilakukan pihak pesantren ini Pak? Kalau bisa di-share ke publik? Ya, pertama pembenahan internal itu pasti kita lakukan gitu, karena ada indikasi bau-bau NII dan lain sebagainya, itu pasti kita bersihkan di sini. Dan sampai dengan itu peristiwa 30 tahun yang lalu. Sekarang itu sama sekali tidak ada. Pak, saya sedikit Pak ingin menyinggung kayak waktu kemarin berapa tahun 94-95 kalau nggak salah ya. Iya. Saifuddin Ibrahim ada di sini, itu alasan kemudian keluar dari sini apa Pak? Sempat Pertama dapat informasi? itu kan pasti orang tidak disukai gitu ya. Dasarnya pertama memang tidak disukai gitu, daripada kelakuan dan lain sebagainya begitu. Karena apa Pak? Ya. Kenapa memangnya? Ya artinya ada kelainan-kelainan seperti itu kan pasti orang sini tidak mau terima. Okay. Orang pesantren yang ada di sini tidak mau terima paham-paham itu gitu ya. Ya artinya dia nggak betah atau bagaimana, dibikin nggak betah lah kira-kira pada saat itu. Jadi waktu itu sudah terindikasi bahwa yang bersangkutan ini memang ada beberapa hal yang berbeda, misalnya menganut paham ideologi NII dan lain sebagainya, itu yang dideteksi oleh internal. Ya kalau paham sampai sejauh itu kami tidak tahu. Cuma kalau paham penyimpangan dari paham kepondokan, jelas kami tidak terima siapapun dia. Pada berujung dia ke NII dan lain sebagainya kami tidak tahu. Cuma paham itu paham yang bertentangan dengan masalah kepondokan. Oke. Terima kasih banyak. Bapak atas waktunya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV. Ideologi tak pernah mati. Justru di saat masyarakat telah menganggap kelompok-kelompok ideologis semacam NII ini telah vakum, justru saat itulah persemaian makin menghebat. Seperti yang diperlihatkan belakangan, gerakan NII telah menggeliat sedemikian rupa hingga siapapun sulit mengidentifikasi, termasuk keluarga. Demikian pandangan yang disampaikan Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, kepada tim Fakta. Bagi Ken, kewaspadaan yang terus-menerus dari semua pihak adalah kunci untuk menghambat laju perkembangan gerakan semacam NII ini. Polisi menyebutkan penangkapan 5 tersangka terorisme di wilayah Tangerang Selatan ini berkaitan dengan kelompok jaringan NII, Negara Islam Indonesia. Menjadi pertanyaan tentunya, bagaimana eksistensi dan perkembangan NII di Indonesia saat ini? Kita akan langsung ngobrol bersama dengan Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Apa kabar Mas Ken? Kabar baik, alhamdulillah. Mas Ken, kita ingin tahu tentunya, dapat gambaran sebetulnya gimana sih perkembangan NII saat ini ya, khususnya eksistensinya? NII secara ideologi kan tidak akan pernah mati. Justru ketika masyarakat menganggap
NII sudah tidak ada, sudah vakum, sudah selesai, justru mereka semakin kencang dalam hal perekrutan maupun penggalangan dana. Jadi sebagian pengamat, peneliti mengatakan sudah selesai, nggak ada NII. Tapi faktanya hari ini banyak sekali laporan yang masuk ke NII Crisis Center. Bahkan ya beberapa waktu yang lalu kita lihat di Sumatera Barat, di Tangerang, NII sudah naik level. Jadi yang katanya hanya sebuah paham pemikiran, sekarang sudah naik level menjadi teroris. Oke, nah ini menarik, Mas Ken. Bagaimana mengidentifikasi mengenai itu? Ya, mereka kan punya struktural, ada yang non struktural. Biasanya lebih mengidentifikasi kalau NII ke doktrin. Mereka itu doktrinnya RMU, Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah. Jadi digabungkan dengan konsep masuklah ke dalam Islam secara kafah, bahwa orang Islam harus tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Hari ini hukumnya tauhid, pemerintah zalim. Jadi nggak bisa orang Islam tinggal di negara pemerintah tauhid, hukumnya Pancasila, maka bukan umat Islam, tapi umat Pancasila. Jadi mereka akan dengan sekuat tenaga, mereka akan berjuang bagaimana negara Islam bisa tegak di Indonesia. Oke, tapi karakter atau pola perekrutannya seperti apa sih? Karena kalau kita bicara soal jaringan terorisme tentu polanya berbeda-beda ya Mas ya, dari masing-masing jaringan terorisme ini. Kalau untuk NII sendiri gimana? NII biasanya memang segmentasinya semua orang, tapi dominasi biasanya yang diutamakan adalah anak-anak muda. Anak-anak yang punya semangat, mereka sedang mencari jati diri, sehingga ketika ketemu dengan hal-hal baru yang mereka tawarkan, apalagi berhubungan dengan konsep agama, akan menarik sehingga banyak masyarakat tertarik untuk bergabung sana. Apalagi mereka tahu di era demokrasi ini mereka bebas mau teriak negara Islam, khilafah, ketika belum memenuhi unsur alat bukti sebagai teroris, maka tidak bisa ditindak sebagai teroris. Makanya mereka sekarang membaur di masyarakat. Jadi kita susah mengidentifikasi, mereka masuk lewat kegiatan sosial, lewat kerja bakti, donor darah, bahkan lewat kegiatan-kegiatan yang misalnya membantu yatim piatu. Mereka bikin kotak amal, ditaruh di supermarket, di minimarket, di rumah makan, di tempat ibadah. Ini yang juga akhirnya mencoreng nama organisasi yang memang betul-betul menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Oke, artinya pola perekrutan yang dilakukan pun juga secara terbuka, mereka hadir di tengah masyarakat secara inklusif begitu? Ya. Oke? Jadi hari ini kelompok NII tidak menggunakan tempat ibadah sebagai perekrutan. Jadi mereka memanfaatkan tempat-tempat umum, kafe, mall misalnya kan, terus taman, yang orang tidak curiga. Dialognya seperti itu. Kita kan tahu ya bahwa bicara konteks NII atau Negara Islam Indonesia ini kan ada berbagai macam komandemen wilayah ya, pasca pendiri NII yaitu Kartosuwiryo turun gunung. Nah sekarang dari berbagai macam komandemen wilayah pasca Kartosuwiryo turun gunung ini, yang mana yang kemudian sel yang menguat? Kelompok mana? Ya, KW9 sama beberapa kawan-kawan di Sumatera ini termasuk Lampung mengatakan bahwa kami adalah NII Ajengan Mas Duki. Ya, pada dasarnya kelompok NII ini kan secara doktrin sama, RMU, Rububiyah, Mulkiyah, Uluhiyah, untuk yang ini ya, untuk yang baik, yang struktural. Bedanya kalau yang non struktural, kelompok NII doktrin RMU ditambah dengan Salafi Jihadi, tambah dengan Ranas Nasional, lebih nyambung. Jadi yang tadinya hanya bicara jihad, cari duit, cari orang, menegakkan program negara, ketemu dengan Salafi Wahhabi bahwa jihad itu bukan hanya cari dana, tapi jihad adalah dengan kita, dengan perang. Dalam peperangan siapa yang menghalang-halangi jihad mereka? Ya, salah satunya ya aparat. Densus 88 yang dianggap menghalang-halangi mereka, bahkan mereka katakan Densus 88 itu memadamkan cahaya Allah. Ken Setiawan yang sempat menjadi bagian dari NII berharap pemerintah dan masyarakat tidak lagi menganggap remeh kelompok-kelompok seperti NII ini. Sebab meski lahir sejak era revolusi fisik, hingga kini NII masih eksis dan terus menebar ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia.